Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Selasa Pagi GKJ Kerten, Surakarta. Bersama Bambang Triyulistiono. Baik, sebelum menerima firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, pada pagi hari ini kami hamba-hambamu Tuhan siap untuk menerima firman-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, berkenan untuk berfirman kepada kami. Kiranya kami percaya sepenuhnya firman-Mu menjadi suluh kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, dan ampuni akan segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita ambilkan dari Injil Matius 28 ayat 19 dan ke-20 disambung dengan Matius 10 ayat 16. Demikian firman-Nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sambung dengan Injil Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya bila orang memberikan suatu perintah kepada orang lain untuk sesuatu yang harus dikerjakannya, sebelumnya yang memberi perintah itu biasanya akan memberikan pesan-pesan atau rambu-rambu terlebih dahulu kepada yang diperintah agar dipatuhi, dengan harapan agar yang diperintah atau yang akan menjalankan perintahnya dapat melaksanakan perintahnya dengan baik dan selamat. Hal semacam itu sering dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, tolong ibu belikan minyak di Kunemart Kerten. Hati-hati ya nak kalau naik motor, pakai helm, jangan lupa saat pandemi ini pakai masker, dan juga jangan lupa surat-surat kendaraannya seperti SIM dan STNK-nya. Demikian juga guru ketika memberikan perintah kepada murid-muridnya juga memberikan pesan-pesan terlebih dahulu. Misalnya guru olahraga, anak-anak ayo pemanasan lebih dahulu sebelum melakukan kegiatan olahraga yang lain. Lari dulu, karena larinya di jalan, maka guru berpesan larinya di sebelah kiri, jangan ke tengah-tengah jalan, dan jangan berjajar, satu-satu saja.
biarlah tidak mengganggu pemakai jalan yang lain. Atasan kepada bawahannya juga sering berpesan agar berhati-hati pekerjanya ini mengerjakan pekerjaannya, yang dalam hal ini memproduksi kain batik, sehingga dengan pesannya ini atasannya ini agar apa yang diproduksinya ini dapat diproduksi dengan baik sehingga warnanya tidak luntur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dan ternyata hal semacam ini juga dilakukan oleh Tuhan kepada para murid-muridnya. Ketika para murid itu diutus atau diperintah untuk memberitakan Injil. Bagaimana perintah dan pesan Tuhan Yesus itu kepada para muridnya? Perintah dan pesan itu terdapat pada Matius 28 ayat 19 dan 20 serta Matius 10 ayat yang ke-16. Saya pisahkan antara perintah dan pesan Tuhan Yesus. Perintahnya pada Matius 28 ayat 19-20 yang kita dengarkan tadi firman Tuhan. Namun ada baiknya saya bacakan kembali perintah Tuhan itu kepada para muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan perintah itu juga terdapat pada Matius 10 ayat 16a. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, perintah dan pesannya itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika para murid-muridnya itu diutus untuk mengabarkan Injil di tempat-tempat atau di daerah-daerah di pelosok penjuru bumi. Mengapa Tuhan Yesus sampai perlu berpesan? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, daerah yang ditatangi para murid itu bisa saja bukan daerah yang aman, tidak kondusif, tidak aman, banyak bahayanya. Maka disebutkan di dalam firman, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena demikian banyaknya bahaya yang bisa saja mengancam para murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bisa saja serigala tersebut memangsa domba, maka diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan. Tuhan Yesus mengetahui daerah yang akan dikunjungi para murid ini banyak bahayanya, tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan senjata kepada para muridnya. Senjata yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid itu hanya pesan untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu,
dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Dan apa kelebihan ular dan apa kelebihan merpati? Ular itu lebih pintar atau cerdik daripada binatang yang lain. Hal itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 1a. Demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular bila berjalan sangat berhati-hati. Sebelum melangkah maju, ular akan mengaktifkan 2 buah radarnya untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya. Radar ular tersebut berupa radar panas, heat sensor yang terdapat di mulutnya, dan radar bau-bauan, scent sensor terdapat di lidahnya. Sehingga ketika berjalan, lidahnya akan menjulur keluar, yang memampukan semuanya itu untuk ular dapat mendeteksi mangsanya, dapat mendeteksi bahaya dan keadaan sekitarnya. Bila tidak ada rintangan, ular akan maju, berjalan terus, maju terus, sehingga ular ini terus berjalan maju untuk mencapai tujuannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tulus seperti merpati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketulusan sebagai suatu kesungguhan, kebersihan hati dan kejujuran. Merpati memiliki kemampuan seperti ular dalam mendeteksi situasi sekitarnya. Paruhnya mengandung logam yang berfungsi seperti kompas, mampu membaca dalam tanda kutip, mendeteksi medan magnet bumi. Matanya yang sangat tajam. Merpati mampu melihat sampai jauh, bermil-mil. Dan pendengarannya yang sangat tajam pula mampu mendeteksi angin di sekitarnya, bahkan badai yang masih jauh sekalipun. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, merpati juga merupakan lambang ketulusan dan kesetiaan. Kesetiaan karena merpati tidak pernah ganti-ganti pasangan. Dan ketulusan karena merpati itu jinak dan lembut. Untuk itu, dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, diperlukan kesungguhan, diperlukan kebersihan hati, diperlukan ketulusan dan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada saat ini kewajiban mengabarkan Injil adalah tanggung jawab setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setiap orang yang percaya wajib mengabarkan Injil sesuai kemampuan dan karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepadanya. Pada pagi ini kita diberkati Tuhan dan diingatkan untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kesungguhan, kebersihan hati, ketulusan, dan dengan penuh kesetiaan.
Selamat melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri renungan Selasa pagi ini dengan menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih pada pagi ini kami boleh merasakan akan kesehatan badan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang mengingatkan kami untuk berhati-hati seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapa yang di surga, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak dari saudara-saudara kami yang terpapar akan virus itu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk pemulihan kesehatannya, untuk kesembuhannya. Dan kepada para dokter, tenaga medis yang lain, Engkau kiranya juga memberkati dan Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk kesembuhan saudara kami yang baru menderita sakit itu. Kepada keluarganya, berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam merawat yang menderita sakit, sehingga semuanya ini akan menjadikan lekas sembuhnya saudara-saudara kami. Demikian pula Tuhan, berkati program-program atau usaha-usaha pemerintah kami Republik Indonesia dalam upayanya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga virus ini akan segera berakhir di seluruh muka bumi ini dan terkhusus di negeri kami tercinta Republik Indonesia. Berkat Tuhan juga kami mohonkan untuk saudara-saudara kami yang akan melakukan perjalanan untuk bekerja. Sertailah sehingga dalam melakukan pekerjaannya dapat berjalan dengan baik, yang mendatangkan berkat bagi dirinya, mendatangkan berkat bagi keluarganya, dan juga bagi sesamanya. Saudara kami yang di saat pandemi ini mungkin pendapatannya mengalami penurunan. Oh Tuhan, jangan biarkan mereka. Cukupkanlah Tuhan akan segala keperluan hidupnya, sehingga dirasakan berkat Tuhan senantiasa ada padanya. Dan yang sedang mengalami kegelisahan, kesusahan, kiranya Tuhan berkenan hadir memberikan penghiburan. Bapa yang di surga mulia, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih melanjutkan studinya dengan belajar jarak jauh PJJ. Mampukanlah Tuhan anak-anak kami ini di dalam studinya untuk tetap mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, janganlah Tuhan tinggalkan mereka itu. Berikan kemudahan di dalam mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh berkat Tuhan melalui apa yang akan dikerjakan di tempat kerjanya. Demikian Tuhan, seru permohonan kami, terselip dosa-dosa, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.